wabarakatuh. Hai kakak-kakak kelas 9, bagaimana nih kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada pokok bahasan persilangan dihibrid. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang persilangan monohibrid, nah sekarang kita akan bahas yaitu persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Nah, kalian bisa simak penjelasan berikutnya ya. Sebelum ke persilangan dihibrid, tujuan pembelajaran atau yang harus kita dapatkan pada pekan ini atau pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian nanti setelah menerima penjelasan ini kalian bisa menentukan F1. Apa itu F1? F1 adalah keturunan pertama pada persilangan dihibrid. Yang kedua, bisa menentukan F2-nya atau keturunan kedua pada persilangan dihibrid. Yang ketiga yaitu menentukan perbandingan fenotip dan perbandingan genotip. Itu adalah tujuan kita dalam mempelajari materi ini. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang persilangan dihibrid lebih lanjut, ada beberapa info nih, yaitu terkait penerapan persilangan pada hewan. Yang kita tahu bahwa persilangan itu banyak manfaatnya, terutama untuk varietas atau jenis baru pada hewan dan tumbuhan yang langka. Contohnya seperti yang pertama yaitu buffalo. Buffalo ini perpaduan antara buffalo dan cow, yaitu persilangan antara sapi dan kerbau. Bentuknya lebih mirip sapi, tapi bobotnya lebih berat. Yang paling terkenal pada persilangan ini yaitu antara sapi Australia dan kerbau Amerika Serikat. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya buffalo seperti apa. Yang kedua yaitu Bison. Bison ini merupakan persilangan antara burung dan ayam. Nah, yang ketiga adalah tiger. Sesuai dengan namanya, tiger itu berasal dari tiger dan lion, yaitu persilangan antara harimau jantan dan singa betina. Tiger lebih mirip singa karena punya rambut, tapi badannya lebih mirip harimau karena ada lorengnya. Yang keempat yaitu kucing savana. Yang ini pasti sering kita lihat ya. Kucing savana ini merupakan persilangan antara kucing rumahan dengan kucing yang ada di alam liar. Kalau yang gambarnya ini pasti akan sering kita temui. Nah, yang terakhir yaitu kama. Merupakan persilangan antara camel atau unta dan hewan lama, hewan yang berasal dari Spanyol. Nah, persilangan antara unta dan lama ini bertujuan untuk membentuk spesies yang kuat seperti unta dan emosinya yang lebih bisa dikendalikan seperti lama. Nah, itu adalah contoh-contoh dari persilangan pada hewan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Oke, kita bahas sama-sama ya. Persilangan dihibrid berasal dari kata di. Di berarti dua, sedangkan hibrid adalah sifat. Jadi kalau kita gabungkan, persilangan dihibrid merupakan persilangan dua sifat. Contohnya gini, mangga bentuk bulat, rasanya manis, disilangkan dengan mangga lonjong, rasanya masam. Perhatikan teman-teman, yang berwarna pink dan hijau. Kalau yang berwarna pink berarti ada bentuk bulat dan lonjong. Berarti di situ adalah satu sifat. Yang kedua yaitu rasanya manis dan rasanya masam. Berarti sifat yang kedua yaitu sifat manis dan kebalikannya atau lawannya yaitu masam. Dari contoh ini kita tahu bahwa
dia punya dua sifat. Sifat yang pertama berhubungan dengan bentuknya, dan sifat yang kedua berhubungan dengan rasa atau rasa manis dan rasa asam. Nah, kalian paham kan teman-teman bahwa kalau persilangan di hibrid itu dua sifat, bukan 4 sifat ya. Pada soal itu hanya 2, yaitu bentuk dan rasanya saja. Nah, selanjutnya agar kalian bisa mengerti atau tujuan kita tadi menentukan perbandingan dan persilangannya, maka simak ya contoh soal persilangan di hibrid berikut ini. Nah, untuk contoh persilangan di hibrid pada hewan, contohnya seperti ini. Tikus tanah hitam, ekor panjang. Kita garis bawahi dulu ya, yang sifatnya yaitu hitam, ekor panjang. Dia memiliki gen atau alel H besar, H besar, P besar, P besar. Disilangkan dengan tikus rambut putih, ekor pendek, kita garis bawahi juga, atau dengan alel H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Pada F2, berapa kemungkinan munculnya tikus? F2 munculnya tikus yang mempunyai fenotip yang sama dengan induk yang dominan. Yang ditanyakan adalah fenotip yang sama dengan induk yang dominan. Siapa induk dominan? Nah, induk dominan berarti adalah yang ini. Kita tulis dulu ya. Di sini ada beberapa keterangan, yaitu induk yang dominan. Induk dominan adalah H besar, H besar, P besar, P besar. Nah, yang diminta hanya fenotipnya, berarti fenotipnya adalah hitam, ekor panjang. Ini yang diminta pada hasil akhirnya. Untuk memperoleh hasil akhir ini, maka kita perlu mencari F1-nya terlebih dahulu. Maka langkah yang harus dilakukan yaitu dengan mencari F1 terlebih dahulu. Sebelum mencari F1, maka yang perlu dilakukan yaitu menentukan induknya. Karena di sini sudah jelas bahwa ada 2, yaitu H besar, P besar, P besar, disilangkan dengan H kecil, P kecil, P kecil. Kalau kita tahu di situ adalah dia H untuk hitam dan P besar untuk ekor panjang. Kita singkat saja ya. Kemudian yang H kecil untuk putih dan P kecil untuk ekor pendek. Ini merupakan fenotip pada induknya. Yang ini sifatnya dominan. Dominan ditandai dengan huruf kapital semua. Yang satunya adalah sifatnya resesif, ditandai dengan huruf kecil. Nah, kita sudah punya nih induknya. Yang kedua yang harus dilakukan adalah menentukan gametnya. Kalau kita tahu di sini H besar, P besar, P besar. Kemudian H kecil, P kecil, P kecil. Di sini ada huruf ganda yaitu H dan H, P dan P. Yang kedua juga sama, H dan H, P dan P. Maka kita bisa menyilangkan H dengan P, H dengan P saja, karena nanti kalau kita silangkan semua hasilnya pun akan sama, yaitu untuk gamet pertama H besar, P besar, sedangkan gamet kedua H kecil, P kecil. Kalau dia disilangkan maka hasilnya adalah H besar, H kecil, P besar, P kecil. Ini adalah genotipnya. Sedangkan fenotipnya, H ini adalah warna hitam karena dia yang dominan, dan P besar adalah ekor panjang. Jadi
untuk persilangan F1-nya dia dapatnya tikus dengan warna hitam, ekornya panjang. Ini genotipnya, ini fenotipnya dari H besar H kecil, P besar P kecil, hitam, ekor panjang. Nah, selanjutnya kita tadi sudah punya hasil dari F1, yaitu dengan genotip A besar H kecil, P besar P kecil. Kemudian yang di sini yang diminta adalah apabila F1 disilangkan sesamanya, maka F1 disilangkan dengan F1, yaitu H besar H kecil, P besar P kecil disilangkan dengan H besar H kecil, P besar P kecil. Pada ini kita akan punya gamet karena ini dia sama ya. Jadi antara F1 dan F2 sama, F1-nya sama, maka kita cukup cari gametnya salah satu saja. Misalkan yang kita ambil yang sini aja, H besar H kecil, P besar P kecil. Kalau seperti ini kita akan memperoleh gamet H, huruf H besar kita silangkan dengan P besar dan P kecil. Begitu pula sebaliknya, H kecil kita silangkan dengan P besar dan P kecil, sehingga dihasilkan H besar P besar, H besar P kecil, H kecil P besar, dan H kecil P kecil. Ini merupakan gametnya antara induk karena dia sifatnya sama, jadi cukup ditulis satu saja. Nah, kalau sudah ketemu gametnya, maka yang perlu dilakukan adalah mencari F2-nya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, maka kita perlu menuliskan 4 kolom. Kita buat 4 kolom. Kita tuliskan ini misalkan angka 1, 2, 3, 4. Kenapa kita tuliskan seperti ini? Nah, nanti agar mempermudah kita untuk mencari atau menghilangkan. Contohnya misalkan kita tulis di sini H besar P besar, H besar P kecil, H kecil P besar, H kecil P kecil. Yang di sini pun demikian, karena tadi dia mempunyai gamet yang sama, maka H besar P besar, H besar P kecil, H kecil P besar, H kecil P kecil. Nah, kita silangkan 1 dan 1, maka akan diperoleh H besar P besar P besar. Yang kedua adalah H besar P besar P kecil. Yang ketiga H besar H kecil P besar P besar. Yang keempat H besar H kecil P besar P kecil. Yang kelima 2 dan 1 kita silangkan H besar P besar P kecil, maaf ini P kecil. Kemudian H besar P kecil P kecil, H besar H kecil P besar P kecil, H besar H kecil P kecil P kecil. Yang ke-9 yaitu H besar H kecil P besar P besar, H besar H kecil P besar P kecil, H kecil P besar P besar, H
kecil, H kecil, P besar, P kecil. Yang ke-11, H besar, H kecil. Maaf, bukan 11 ya, ini 15. Ke berapa ini? 9, 10, 11, 12, 13. H besar, H kecil, P besar, P kecil. H besar, H kecil, P kecil, P kecil. H kecil, H kecil, P besar, P kecil. Dan yang terakhir adalah H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat ini ada 16 keturunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada sekitar 16 keturunan. Banyak ya keturunannya, namun nggak usah khawatir, kita dibantu dengan beberapa singkatan. Nah, kalau yang ini kalau kita tarik garis bawah diagonal ini, maka dia genotip yang tidak memiliki teman atau dia sendiri berdiri sendiri. Maka H besar, P besar, P besar, nanti jumlahnya 1. H besar, P kecil, jumlahnya juga 1. H kecil, P besar, jumlahnya juga 1. H kecil, P kecil, jumlahnya juga 1. Nah, ini untuk yang genotip. Bagaimana dengan fenotip? Kalau yang fenotip nanti di akhir ya. Nah, setelahnya karena kita sudah punya diagonal ke kanan ini, maka kita selanjutnya adalah cari diagonal ke kiri. Diagonal ke kiri berarti ini lawannya. Kalau tadi dia tidak punya teman, maka ini justru punya teman. H besar, H kecil, P besar, P kecil. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Dia adalah jumlahnya 4. Jadi dia punya 4 teman. Nah, jadi dia punya 4 teman. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yaitu yang diagonal ke kiri juga. Ini pasti berteman dengan ini. Berarti H besar, P besar, P kecil, jumlahnya 2. Ini bertemannya dengan si ini. H besar, H kecil, P besar, P kecil, jumlahnya 2. Kalau yang ini tadi sudah 4. Kalau yang ini pasti temannya yang ini. H besar, H kecil, P kecil, jumlahnya 2. Nah, kalau yang ini juga temennya ini. H kecil, P besar, P kecil, jumlahnya 2. Nah, kalau yang tadi diminta adalah yang hitam ekor panjang saja, maka hitam ekor panjang ini kita pakai warna yang berbeda ya. Ini hitam ekor panjang, hitam ekor panjang lagi, hitam ekor panjang, hitam ekor panjang. Nah, berarti di sini ada 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 berarti ada 9. Maka yang hitam, atau kita tulis di atasnya saja di sini, hitam ekor panjang ada 4, dari sini 4 tambah 1 ditambah dari sini 2 ditambah 2 lagi sama dengan 9. Itu kalau yang untuk ekor hitam ekor panjang. Nah, kalau untuk dibuat perbandingan bagaimana? Kita singkat saja ya. Di sini ada hitam panjang. Terus kemudian ada hitam, lawannya panjang, pendek. Terus kemudian ada putih. Yang dominan tadi panjang. Kemudian ada putih yang resesif pendek. Jadi kita kalau perbandingan punya hitam panjang, hitam pendek,
putih panjang dan putih pendek. Lah jumlahnya berapa? Kalau hitam panjang berarti 9. Hitam pendek jumlahnya ada nih, hitam pendek berarti ada 1, 2, berarti ada 2 dan 1, berarti kalau jumlah hitam pendek ada 3. Nah, kalau putih panjang berapa? Putih panjang berarti putih panjang ini 2 dan ini putih panjang 1, berarti 2 ditambah 1 ada 3. Berarti yang persentase putih panjang ada 3. Kalau yang putih pendek yang terakhir ini ada 1, maka putih pendeknya ada 1. Oke. Nah, teman-teman, berarti perbandingannya kalau untuk F2-nya adalah 9, 3, 3, 1. Ini yang fenotip. Jadi, kita dapat rumus perbandingan fenotip banding 3 banding 1. Nah, ini merupakan rumus atau perbandingan yang kita peroleh hari ini. Nah, teman-teman sudah paham ya tentang persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat. Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah melatih atau mencoba mengerjakan sendiri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.